Ratnawati Juwana, NIM 1910416942, kelas A3 pagi manajemen, mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan bab 6 tentang mengenai lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis dan pasar di perusahaan. Ada kenali pelanggan Anda dan dermawan. Kingsoft, sebuah perusahaan perangkat lunak terkenal di Cina, didirikan pada tahun 1988. Ada strategi bersaing berbasis dan pasar. Seperti yang dapat dilihat dari contoh-contoh ini, pemerintah dapat menjadi pelanggan yang unik, sementara pada saat yang sama menyediakan sumber daya yang langka, legitimitas dan pengakuan, dan membantu perusahaan lokal tumbuh dan berkembang. Ada lingkungan kelembagaan Cina. Perusahaan di Cina harus memindai, memantau, dan merancang strategi untuk menangani 6 realitas lingkungan kelembagaan umum. Ada budaya Tionghoa. Dalam artikel ini, kami pertama kali menawarkan contoh perusahaan Cina yang menggunakan strategi non-pasar untuk bersaing dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks. Ada pikiran penutup. Jelas, bisnis harus mengembangkan sumber daya dan kemampuan mereka sendiri untuk bertahan dan berkembang di pasar. Ada daya saing umum dalam strategi non-pasar. Beberapa perusahaan di berbagai industri menginvestasikan upaya dalam memantau dan meneliti pendorong perubahan yang muncul dalam lingkungan bisnis mereka dengan fokus pada teknologi baru, peristiwa sosial, ekonomi, politik, dan ekologi. Ada kapabilitas dalam strategi non-pasar. Strategi politik dapat menjadi kapabilitas ketika strategi politik tingkat perusahaan secara efektif dikonfigurasi dan diimplementasikan dengan pemerintah dan struktur kepemilikan, memfasilitasi atau menahan ciptaan nilai organisasi. Ada strategi jaringan lingkungan dan non-pasar. Perbedaan lingkungan antara negara dan kawasan sering dilupakan dalam penelitian strategi yang mengkonseptualisasikan berbagai jenis ekonomi maju, ekonomi berkembang pertumbuhan tertinggi yang didorong lembaga, dan ekonomi berkembang pertumbuhan tinggi yang didorong faktor. Ada mitigasi first mover advantage dengan strategi non-pasar. Dalam contoh perusahaan yang menyediakan layanan pengguna yang terkait dengan internet, meskipun hambatan masuk pesaing diturunkan, perusahaan yang sudah mapan sebelumnya di mana bisa mendapatkan sumber keuntungan penggerak pertama atau FMA tertentu sebagai hasil dari entry awal mereka. Ada strategi non-pasar mengenai LSM dan aktivis mulai mewakili faksi yang semakin penting dalam lingkungan non-pasar perusahaan. Ada mewakili dalam strategi non-pasar. Dalam model interaksi antara perusahaan legislatif, eksekutif, pengadilan, dan agensi, hasil menunjukkan bahwa meskipun agensi memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan publik tersebut, perusahaan akan melobi legislatif daripada membawa perusahaan dalam kebijakan. Selanjutnya ada strategi non-pasar di Cina. Untuk perusahaan Cina, faktor non-pasar sangat mempengaruhi persaingan mereka, baik di dalam maupun luar negeri. Ada strategi non-pasar dan isu lingkungan. Maksimalisasi utilitas atau pendekatan ekonomi, terutama dimotivasi untuk menurunkan biaya dan meningkatkan manfaat, sedangkan teori kelembagaan berfokus pada bagaimana tekanan eksternal dari pasar dan elemen non-pasar membentuk upaya lingkungan perusahaan. Ada strategi non-pasar dan masalah sosial. Dari sudut pandang ekologi, strategi berfokus secara efektif pada maksimasi keuntungan atau terbatas pada rasionalitas tujuan-tujuan, tetapi pada seperangkat tujuan perusahaan dan pribadi yang mungkin menarik bagi beberapa pemangku kepentingan organisasi.
Selanjutnya ada diskusi dan kesimpulan. Liberatur strategi non pasar menarik perhatian beberapa peneliti dari berbagai bidang. Ada peningkatan mendadak dari artikel yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir. Di sini ada peran strategi non pasar dalam membangun legitimasi kasus M&A layanan di ekonomi berkembang. Ada strategi non pasar dan CSR. Studi tentang strategi telah difokuskan terutama pada tingkat supra dan aspek kompetitif dari aktivitas dan perilaku perusahaan atau Bartlett and Goshal 2002. Ada konteks penilaian. Konteks tetap menjadi masalah utama dalam studi manajemen dan organisasi. Ada CPA formal dan informal, dinamika individu dan kelembagaan. Selama kerja lapangan sebagian besar manajer yang diwawancarai berbicara tentang konsekuensi dari kesulitan yang terkait dengan transformasi Ukraina dan ekonomi komando menjadi berbasis pasar. Ada penyelarasan atau pemburaman aktivitas CPA dan CSR mencari legitimasi. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan terlibat pada tingkat yang berbeda-beda dalam menyelaraskan untuk kebijakan CPA atau CSR. Contoh di bawah ini mengilustrasikan bagaimana setelah mengembangkan operasi bisnis mereka di Ukraina, perusahaan milik asing telah memilih untuk terlibat dalam kegiatan filantropi sebagai cara untuk mencari legitimasi di berbagai pemangku kepentingan. Ada komplementaritas paksa dan legitimasi isomorfik. Pendekatan tradisional untuk CSR dalam konteks barat mengasumsikan bahwa ketika sebuah perusahaan tersebut dalam aktivis CSR dimotivasi oleh bias instrumental atau normatif, itu dilakukan secara sukarela. Ada implikasi praktis. Temuan empiris yang diuraikan dalam artikel ini juga memiliki implikasi bagi praktisi bisnis dan pembuat kebijakan. Jadi sekian dari presentasi bab 6 buku analisis lingkungan bisnis. Saya ucapkan terima kasih.